Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh sedulur kabeh. Hari ini kita akan membahas primbon paling ditunggu. Prediksi besar weton pahing menjelang akhir tahun 2025. Banyak yang bilang, di penghujung tahun itu akan terjadi perubahan besar bagi pemilik weton ini. Dan ternyata, primbon Jawa membenarkan hal itu. Sahabat-sahabat semua, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Bulan terakhir yang menjadi penutup perjalanan panjang tahun 2025. Banyak orang mulai merenung, melihat kembali apa yang sudah terjadi, sekaligus berharap ada kejutan besar menjelang pergantian tahun. Dan untuk Anda yang lahir di weton pahing, inilah saatnya membuka mata lebih lebar. Primbon Jawa menyebut bahwa menjelang akhir tahun, energi weton pahing akan mencapai titik paling panas, paling kuat, dan paling menentukan. Ada pergerakan rezeki, perubahan aura, hingga pertanda spiritual yang biasanya hanya muncul sekali dalam beberapa tahun. Karena itu, dalam video ini kita akan membahas dengan sangat lengkap prediksi weton pahing menjelang akhir tahun 2025, mulai dari rezeki, keberuntungan, pertanda mistis, peluang emas, sampai hal-hal yang harus Anda waspadai agar energi besar ini tidak terbuang sia-sia. Siapkan hati. Siapkan pikiran, karena jika Anda weton pahing, akhir tahun 2025 bisa menjadi titik ledakan rejeki terbesar yang pernah Anda alami. Mari kita mulai pembahasan lengkapnya. Dalam primbon Jawa, weton pahing berada pada posisi yang sangat unik, karena energi hari dan pasaran yang menaunginya melahirkan karakter dengan daya spiritual tinggi serta intuisi yang tajam. Banyak orang tidak mengetahui bahwa pahing menyimpan api diam yang bersemayam di dalam diri. Api ini tidak selalu terlihat, tetapi terasa lewat cara mereka bertindak, tenang, penuh perhitungan, namun memiliki kekuatan untuk mengguncang keadaan saat diperlukan. Inilah yang membuat leluhur Jawa menyebut pahing sebagai pangruat alami, makhluk yang secara energi mampu membersihkan jalan hidupnya sendiri. Watak dasar pahing sangat dipengaruhi oleh gabungan elemen angin dan api. Dari unsur angin, mereka mendapatkan ketajaman pikiran, kemampuan membaca situasi, dan fleksibilitas ketika dihadapkan pada masalah besar. Dari unsur api, mereka mendapatkan ambisi, keberanian, serta karakter pantang mundur. Dua unsur ini membuat pahing jarang berhenti di satu titik. Hidup mereka memang naik turun, tetapi setiap kejatuhan selalu melahirkan kebangkitan yang lebih besar. Inilah pola alamiah yang justru menjadi kekuatan utama mereka. Banyak orang pahing terlihat keras dari luar, namun sebenarnya mereka sangat sensitif terhadap energi lingkungan. Mereka mudah menangkap perubahan suasana hati orang lain, mudah membaca tanda-tanda alam, dan peka terhadap petunjuk gaib yang sering muncul dalam mimpi. Primbon Jawa menggolongkan pahing sebagai weton yang diberi cahaya batin lebih terang dari weton lain, sehingga mereka sering berhasil melepaskan diri dari bahaya di saat-saat terakhir. Bahkan ketika kondisi sangat terdesak, biasanya muncul jalan keluar yang tak terduga. Weton pahing juga memiliki insting rezeki yang kuat. Mereka bisa merasakan kapan harus bergerak, kapan harus berhenti, kapan harus mengambil risiko, dan kapan harus menunggu. Insting ini membuat mereka sering menemukan peluang yang luput dari pandangan orang lain. Karena itu, tidak jarang pemilik weton ini mencapai puncak kejayaan secara mendadak. Ada yang usahanya tiba-tiba ramai, ada yang karirnya naik cepat, ada juga yang mendapat bantuan dari orang yang selama ini tak pernah diharapkan. Namun, ada sisi lain yang harus diperhatikan. Pahing memiliki kecenderungan mudah lelah secara mental ketika berada di lingkungan negatif. Mereka tidak cocok berada di tempat penuh konflik atau gosip. Energi mereka cepat menurun, dan ketika itu terjadi, rezeki ikut melambat. Karena itulah leluhur Jawa selalu mengingatkan bahwa orang pahing harus rajin, membersihkan diri. Bukan berarti ritual rumit, tetapi menjaga hati tetap bersih, menjaga pikiran tetap jernih, menjaga ucapan tetap baik. Inti kekuatan pahing adalah keteguhan. Mereka tidak mudah tumbang. Bahkan ketika tampak kalah, sebenarnya mereka sedang mengumpulkan kekuatan baru.
Dan justru keteguhan inilah yang akan sangat berpengaruh menjelang akhir tahun 2025, ketika energi spiritual Pahing memasuki masa puncaknya. Tahun 2025 dalam perhitungan Primbon Jawa berada di bawah pengaruh gelombang energi yang disebut Windu Kuntara, sebuah fase yang membuka pintu perubahan besar, terutama dalam hal rezeki, keberanian, dan pemurnian hidup. Bagi weton Pahing, tahun ini ibarat ladang subur yang selama ini mereka cari. Energi Pahing yang panas bertemu dengan energi Kuntara yang bersifat pendorong, sehingga menghasilkan kekuatan luar biasa yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Menuju akhir tahun 2025, energi Pahing mulai bergerak seperti pusaran angin yang semakin cepat. Perubahan kecil-kecilan mulai terlihat, pikiran lebih jernih, hati lebih ringan, dan keputusan besar terasa lebih mudah diambil. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai masa penyingkapan. Pahing mulai melihat jalan yang sebelumnya tertutup. Hal-hal yang dulu membingungkan, tiba-tiba menjadi masuk akal. Kesempatan yang dulu terasa jauh, mendadak mendekat. Ada pergeseran besar yang menandai perjalanan Pahing di 2025. Gelombang keberanian. Orang Pahing terkenal berhati besar, tetapi di tahun ini keberanian mereka tidak hanya muncul untuk bertahan, melainkan untuk melompat. Banyak Pahing yang secara tiba-tiba berani memulai bisnis baru, keluar dari pekerjaan lama, memperbaiki hubungan keluarga, atau meninggalkan kebiasaan buruk. Primbon menggambarkan momen ini sebagai gerbang penyucian nasib. Setelah gerbang ini dilewati, biasanya hidup menjadi jauh lebih ringan. Selain itu, energi rezeki Pahing pada 2025 sangat dipengaruhi oleh munculnya peluang tak terduga. Dalam banyak kasus, Pahing akan bertemu seseorang yang membuka pintu baru, rekan bisnis, klien besar, mentor, atau bahkan orang yang memberi bantuan tanpa diminta. Ini bukan kebetulan, tetapi bagian dari energi tahun tersebut. Semesta sedang bekerja sama dengan aura Pahing untuk mempercepat terwujudnya rezeki. Yang menarik, akhir 2025 adalah masa di mana pembersihan besar terjadi. Orang Pahing mungkin merasa harus meninggalkan lingkungan atau hubungan tertentu. Beberapa beban lama seperti hutang, konflik keluarga, atau pekerjaan yang membuat stres akan mulai terselesaikan. Dalam Primbon, pembersihan ini adalah syarat utama sebelum rezeki meledak. Semakin ringan bebannya, semakin cepat rezeki datang. Gelombang energi ini juga membawa peningkatan kecerdasan emosional. Orang Pahing menjadi lebih sabar, lebih fokus, dan lebih mudah memahami arah hidupnya. Mereka jarang mengambil keputusan gegabah, dan itulah yang membuat rezeki mereka di tahun 2025 sangat stabil. Bahkan peluang mendadak sekalipun dapat mereka tangani dengan sangat baik. Memasuki bulan-bulan terakhir 2025, Pahing berada di puncak energinya. Inilah masa ketika peruntungan seperti mengalir deras. Rezeki bisa datang dari berbagai arah, bisnis, karir, digital, bantuan tidak terduga, bahkan peluang yang selama ini tersembunyi. Jika pada awal tahun mereka merasa tersok, akhir tahun justru menjadi masa emas ketika semua kerja keras tumpah menjadi keberhasilan. Dalam Primbon Jawa, setiap kejadian besar dalam hidup manusia selalu memiliki titen, tanda-tanda halus yang muncul sebelum keberuntungan ataupun ujian besar datang. Bagi weton Pahing, tanda-tanda rezeki meledak menjelang akhir 2025 tidak muncul dalam bentuk yang kasat mata saja, tetapi juga terasa melalui getaran batin, perubahan suasana hati, hingga pertemuan yang tampak kebetulan namun sebenarnya telah disusun oleh semesta. Tanda pertama yang paling sering muncul pada Pahing adalah munculnya dorongan kuat untuk memulai hal baru. Dorongan ini biasanya datang tiba-tiba, bahkan pada orang Pahing yang biasanya tenang. Ada yang tiba-tiba ingin membuka usaha kecil, memperbaiki rumah, mengganti alat kerja, atau mengikuti pelatihan tertentu. Padahal sebelumnya, hal-hal tersebut terasa berat atau belum waktunya. Dalam Primbon, dorongan spontan semacam ini disebut sebagai pitutur rasa, yaitu panggilan batin yang menandakan energi rezeki sedang bergerak mendekat. Tanda kedua adalah kemunculan kembali orang lama,
seseorang yang sudah lama tidak ditemui, entah itu teman sekolah, saudara jauh, mantan rekan kerja, atau kenalan masa lalu. Pertemuan ini jarang terjadi tanpa alasan. Dalam catatan Primbon, orang lama yang kembali biasanya membawa kabar baik, peluang, atau bahkan bantuan tak terduga. Pertemuan ini merupakan salah satu tanda paling kuat bahwa pintu rezeki akan terbuka melalui jalur sosial. Tanda ketiga adalah meningkatnya undangan atau ajakan bertemu. Orang Pahing, pada akhir 2025, akan merasa lebih sering diajak berkumpul, menghadiri acara, atau ikut pertemuan kecil. Inilah yang disebut sebagai gerbang jejaring. Rezeki Pahing di periode ini sangat dipengaruhi oleh pergerakan sosial. Semakin sering mereka hadir, semakin cepat energi rezeki mengalir, karena aura Pahing di akhir 2025 mulai memancarkan daya tarik alami yang membuat orang lain merasa nyaman dan percaya. Tanda keempat adalah perubahan pola tidur. Ini sering dianggap sepele, padahal dalam Primbon hal ini penting. Orang Pahing yang biasanya sulit tidur tiba-tiba lebih mudah terlelap. Ada juga yang tanpa sadar terbangun menjelang subuh. Dua kondisi ini adalah tanda bahwa energi tubuh sedang diselaraskan oleh alam. Waktu subuh adalah saat di mana pintu rezeki terbuka paling lebar, sehingga jika Pahing sering terbangun di saat itu tanpa alasan jelas, itu pertanda energi keberuntungan sedang dipersiapkan. Tanda kelima adalah mulainya pembersihan alami dalam hidup. Misalnya, hubungan yang tidak sehat perlahan menjauh, teman yang manipulatif mulai menunjukkan warna aslinya, pekerjaan yang tidak cocok mulai terasa mengganggu sehingga membuat Pahing ingin mencari jalan baru. Momen-momen ini memang terasa tidak nyaman, tetapi ini adalah bagian dari proses pembukaan jalan. Rezeki besar hanya bisa masuk ketika halangan kecil sudah disingkirkan dari hidup. Selain itu, ada satu titen yang paling jarang terjadi tetapi sangat kuat. Mimpi bertemu air jernih atau cahaya keemasan. Leluhur Jawa menganggap dua simbol ini sebagai penanda datangnya kelimpahan. Air jernih berarti rezeki yang stabil dan mengalir. Sedangkan cahaya emas adalah tanda keberuntungan besar yang mendadak. Jika dua atau tiga tanda di atas muncul bersamaan, maka menurut Primbon, rezeki Pahing sudah berada sedepa di depan pintu. Masanya sangat dekat, tinggal menunggu keberanian untuk melangkah dan membuka diri pada perubahan. Menjelang akhir 2025, tanda-tanda ini akan muncul lebih jelas daripada sebelumnya. Seolah semesta ingin memberi petunjuk bahwa inilah saat terbaik bagi Pahing untuk menerima limpahan keberuntungan. Dalam perhitungan Primbon, setiap weton memiliki sektor rezekinya masing-masing. Untuk weton Pahing, akhir 2025 adalah fase di mana banyak sektor kehidupan sekaligus mulai menunjukkan peningkatan pesat. Hal ini bukan kebetulan. Karena energi Pahing yang panas dan dinamis bertemu dengan gelombang keberuntungan Windu Kuntara yang mendorong pertumbuhan cepat. Ketika dua energi ini bertemu, muncullah apa yang disebut Primbon sebagai sigra murubing rejeki, api rezeki yang menyala cepat. Sektor pertama yang paling terbuka bagi Pahing adalah bisnis dan usaha mandiri. Mereka yang selama ini takut memulai usaha, tiba-tiba merasakan keberanian dan kejelasan arah. Usaha kecil seperti jualan makanan, produk rumah tangga, fashion, kerajinan, sampai jasa digital akan mengalami peningkatan drastis. Bahkan usaha yang sebelumnya sepi dapat mengalami ledakan ramai mendadak. Aura dagang Pahing berada pada posisi terbaik menjelang akhir tahun, sehingga peluang untuk mendapatkan pelanggan baru menjadi jauh lebih besar. Sektor kedua adalah dunia digital dan online. Bagi Pahing yang terjun ke konten YouTube, TikTok, Marketplace, atau layanan digital, tahun 2025 adalah waktu emas. Algoritma seolah berpihak, membuat jangkauan konten meningkat, toko online ramai pesanan, atau platform lain memberikan eksposur yang lebih besar. Bahkan Pahing yang baru memulai dunia digital memiliki potensi viral secara tiba-tiba. Energi Pahing memang cocok dengan pergerakan cepat dunia online, dan pada akhir 2025, kecocokan ini mencapai puncaknya. Sektor ketiga adalah karir dan pekerjaan formal. Banyak pemilik weton Pahing akan mendapat tawaran posisi baru,
promosi jabatan, atau kenaikan penghasilan. Lingkungan kerja akan mulai lebih menghargai kemampuan Pahing, terutama keberanian, kreativitas, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Beberapa Pahing bahkan akan mendapatkan tawaran pekerjaan dari tempat tak terduga, ditawari pindah ke perusahaan lain, direkrut oleh orang lama, atau diajak masuk ke proyek besar. Sektor keempat yang terbuka lebar adalah rezeki tidak terduga atau rezeki jatuh dari langit. Ini bisa berupa bonus mendadak, hadiah, bantuan keluarga, pelanggan besar yang datang tiba-tiba, hingga peluang keuntungan dari transaksi yang sebelumnya tidak direncanakan. Rezeki jenis ini biasanya muncul ketika energi Pahing berada pada puncaknya. Dan puncak itu terjadi, tepatnya, di akhir 2025. Mereka yang sudah bersabar sepanjang tahun akan merasakan hasil yang datang deras sekaligus. Sektor kelima adalah kemitraan atau kolaborasi. Orang Pahing cenderung sulit percaya pada orang lain, tetapi menjelang akhir tahun ini, mereka justru dikelilingi oleh orang-orang yang tulus membantu. Kolaborasi menjadi sumber rezeki besar. Bahkan peluang besar sering datang melalui kerjasama yang awalnya tampak kecil. Sektor keenam adalah investasi jangka pendek dan menengah. Untuk Pahing yang berinvestasi secara bijak, entah properti kecil, barang koleksi, atau modal usaha, nilai investasinya akan mulai terlihat menjelang akhir tahun. Energi keberuntungan membuat Pahing lebih mudah menarik keuntungan pada periode ini. Secara keseluruhan, kombinasi sektor-sektor tersebut membentuk pola rezeki Pahing yang meluas. Tidak hanya dari satu arah, tetapi dari berbagai pintu sekaligus. Semesta seakan membuka banyak jalan karena aura Pahing sedang berada pada masa paling menyala dalam 8 tahun terakhir. Jika Pahing mampu menjaga fokus dan konsistensi, periode ini akan menjadi salah satu titik tertinggi dalam perjalanan hidup mereka. Dalam Primbon Jawa, perjalanan cinta seseorang selalu mengikuti alur energi weton yang menaungi kelahiran mereka. Untuk weton Pahing, akhir tahun 2025 adalah masa ketika gelombang energi emosional mengalami penyelarasan besar. Perubahan ini tidak hanya muncul dalam bentuk romansa, tetapi juga dalam hubungan keluarga, kekuatan rumah tangga, dan hadirnya jodoh yang selama ini dinanti. Primbon menggambarkan periode ini sebagai masa nglimputi tresna, saat cinta mengelilingi pemilik weton dengan sinar yang lebih lembut dan stabil. Bagi Pahing yang sudah berpasangan atau telah berumah tangga, akhir 2025 membawa ketenangan baru. Hubungan yang sebelumnya penuh gesekan mulai menemukan titik damai. Ada suasana pengertian yang tumbuh tanpa dipaksakan. Pasangan mulai lebih memahami kelelahan, perjuangan, dan cara berpikir Pahing. Energi yang sepanjang tahun terasa berat mulai mencair menjelang akhir tahun. Primbon menyebut ini sebagai kasekten rasa, kekuatan rasa yang menguat kembali karena pintu rezeki sedang terbuka. Ketika rezeki bergerak naik, energi cinta pun ikut menguat, menciptakan harmoni yang membuat rumah tangga terasa lebih hangat. Bagi pasangan yang selama ini sering bertengkar, akhir 2025 justru menjadi masa penyembuhan. Pahing lebih mampu menahan emosi, lebih mudah mengalah ketika diperlukan, dan lebih bijak dalam menanggapi masalah. Pasangan juga merasakan perubahan ini, sehingga konflik yang biasanya memanas kini lebih cepat mereda. Banyak Pahing akan merasakan bahwa rumah yang tadinya berat kini terasa lebih ringan. Leluhur mengatakan, naluri Pahing itu panas, tapi akhir 2025 membuat panas itu berubah menjadi cahaya. Yang berarti energi api yang semula memicu konflik kini berubah menjadi penerang rumah tangga. Namun, tidak semua hubungan dipertahankan. Ada juga Pahing yang memasuki fase pembersihan cinta. Hubungan yang tidak lagi sejalan, yang tidak membawa ketenangan, atau yang penuh manipulasi, akan mulai terasa sangat berat. Pada akhir 2025, banyak Pahing akhirnya menemukan keberanian untuk melepaskan hubungan tidak sehat. Meski terasa menyakitkan, Primbon menegaskan bahwa ini adalah bagian dari penyelarasan nasib sebelum jodoh sejati tiba. Dalam Primbon disebutkan, wong sing ora jodoh bakal adoh dewe,
yang artinya orang yang bukan jodoh akan menjauh dengan sendirinya. Untuk Pahing yang masih single, akhir 2025 adalah salah satu periode paling cerah untuk urusan jodoh. Aura mereka yang biasanya panas dan keras, justru menjadi lebih hangat dan menarik. Ketika rezeki naik, daya tarik seseorang ikut meningkat. Banyak Pahing akan bertemu orang baru yang memiliki kecocokan energi, seringkali melalui pertemuan tak terduga, acara keluarga, undangan teman, pertemuan kerja, atau bahkan melalui dunia digital. Jodoh untuk Pahing pada periode ini biasanya adalah seseorang yang membuat hati terasa tenang tapi hidup, perpaduan stabilitas dan semangat baru. Pahing juga lebih mudah merasakan mana orang yang baik dan mana yang membawa masalah. Intuisi mereka bekerja sangat kuat di akhir 2025. Bahkan sebelum hubungan dimulai, Pahing sudah dapat merasakan apakah calon pasangan tersebut punya niat baik atau hanya sekadar numpang energi. Mereka akan lebih selektif, tetapi justru selektif ini mempercepat datangnya jodoh yang tepat. Bagi Pahing yang sudah lama menunggu jodoh, leluhur memberikan pesan, aja kesusu, nanging aja mandeg. Jangan terburu-buru, tetapi jangan berhenti berusaha. Karena akhir 2025 adalah momentum ketika banyak Pahing menemukan pasangan yang membawa berkah rezeki. Dalam primbon, pasangan yang cocok dengan Pahing biasanya memiliki aura air atau tanah, yang mampu menyeimbangkan panasnya energi Pahing. Pada akhirnya, akhir tahun 2025 membawa keselarasan cinta yang jarang muncul. Rumah tangga menghangat, hubungan yang tidak sehat mengakhiri diri, dan jodoh baru datang membawa semangat baru. Semua karena energi Pahing sedang pada puncak penyelarasan spiritual dan emosional. Dalam primbon Jawa, setiap weton memiliki pesan khusus dari leluhur yang diwariskan turun-temurun. Pesan ini bukan sekadar nasihat moral, tetapi juga petunjuk spiritual untuk menjaga agar rezeki yang datang tetap berkah dan tidak cepat hilang. Bagi weton Pahing, akhir tahun 2025 adalah masa ketika pesan leluhur menjadi sangat penting, karena fase ini adalah salah satu periode di mana pintu keberuntungan terbuka sangat lebar. Pesan utama leluhur untuk Pahing adalah, wis wayahe cahyaning rezeki murup, nanging sing eling bakal ditambah. Artinya, sudah waktunya cahaya rezekimu menyala, tetapi hanya yang ingat pada kebaikan yang akan mendapatkan tambahan berkah. Pesan ini menekankan pentingnya kerendahan hati. Pahing memiliki kecenderungan mudah merasa puas ketika berhasil, tetapi akhir 2025 menuntut mereka untuk tetap membumi agar pintu rezeki tetap terbuka. Leluhur juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga ucapan. Energi Pahing yang panas sering keluar lewat kata-kata spontan yang bisa melukai orang lain. Menjelang akhir 2025, kata-kata memiliki kekuatan besar untuk membuka atau menutup rezeki. Karena itu, leluhur memberikan pesan, tata pangucap, tulus tumindak. Jaga ucapan, luruskan tindakan. Bila Pahing mampu menahan lidah pada saat yang tepat, energi rezekinya akan mengalir jauh lebih deras. Pesan berikutnya adalah pentingnya bersedekah. Dalam primbon Jawa, sedekah bukan hanya dimaknai sebagai pemberian materi, tetapi juga waktu, perhatian, dan tenaga. Leluhur mengajarkan bahwa rezeki Pahing di akhir tahun 2025 bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang di sekelilingnya. Ketika Pahing memberi, semesta memberi lebih banyak. Semakin banyak kebaikan yang keluar, semakin kuat energi baik yang kembali. Leluhur juga menekankan tentang pentingnya ngeruat diri, yaitu membersihkan diri dari energi buruk. Tidak harus dengan ritual rumit, tetapi melalui tindakan sederhana seperti berdoa dengan khusyuk, meminta maaf, memaafkan diri sendiri, atau memperbaiki hubungan yang rusak. Jika hati Pahing bersih, maka energi rezeki yang masuk pun jauh lebih kuat dan lebih stabil. Ada juga pesan untuk tidak melupakan keluarga. Pahing sering terlalu fokus mengejar tujuan sehingga kadang lupa memperhatikan orang terdekat. Menjelang akhir 2025, perhatian kepada keluarga justru membuka pintu rezeki besar. Leluhur mengatakan, rezeki paling gede iku saka wong sing paling cedak.
Rezeki terbesar sering datang dari orang yang paling dekat, baik melalui doa, dukungan, maupun bantuan yang tak terlihat. Pesan terakhir yang paling penting adalah menjaga doa malam. Dalam Primbon, doa malam, baik itu sholat, zikir, atau sekadar merenung dalam ketenangan, adalah waktu ketika energi semesta paling mudah menyentuh hati manusia. Pahing yang rajin menenangkan diri di malam hari akan lebih mudah mendapatkan petunjuk, ide, rezeki, dan jalan keluar dari setiap masalah. Pada akhirnya, pesan leluhur ini adalah fondasi agar rezeki Pahing di akhir 2025 tidak hanya meledak, tetapi juga menetap dan tumbuh. Rezeki yang datang bukan hanya materi, tetapi ketenangan hati, kesehatan, cinta yang stabil, dan jalan hidup yang semakin jelas. Pahing akan menemukan bahwa berkah terbesar bukan hanya tentang apa yang mereka dapat, tetapi bagaimana mereka memaknai setiap pemberian semesta. Sedulur Pahing, akhir tahun 2025 adalah masa emas yang tidak boleh dilewatkan. Bila kamu merasakan tanda-tandanya, bersiaplah. Rezeki besar sudah mengetuk pintu hidupmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak sedulur Jawa yang mendapat pencerahan dari Primbon leluhur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.